يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu ma'a man ahab. Al-mar'atu seseorang itu, atau al-mar'u seseorang, ma'aman ahab. Ma'aman itu artinya bersama orang-orang yang dicintainya. Hadis ini pendek tapi padat. Hadis ini mulai dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada Arab Badui yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui ini orang kampung, orang gunung, tidak punya ilmu tapi jujur. Tidak punya ilmu, tidak sekolah tapi jujur. Banyak juga orang-orang pintar tapi tidak jujur. Pintar tapi memintarkan orang. Justru orang-orang pintar itu yang banyak sekarang ini memintarkan orang. Musnah orang bodoh dipintar-pintarin. Tapi orang Arab Badui itu bodoh tapi jujur. Maka datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Wahai Rasul, kapankah datang hari kiamat? Nah, hai Rasul, kapan datang hari kiamat? Apa jawab Rasul? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat ini? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat ini? Bagaimana sholatmu? Bagaimana sedekahmu? Bagaimana zikirmu? Bagaimana amalan-amalanmu, tahajudmu, duhamu? Sudah siapkah semuanya itu untuk menghadapi hari kiamat? Itu tanya Rasul. Jadi tanya Rasul sampai sejauh mana persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Apa jawab orang Arab Badui itu? Wahai Rasul, sebenarnya saya katakan saya tidak punya persiapan apa-apa ya Rasul. Solat saya tidak jelas, kadang-kadang solat, kadang-kadang tidak. Sedekah begitu juga, seluruhnya tidak ada yang menjamin ya Rasul. Jadi tidak ada persiapan. Kalau itu yang dikatakan persiapan, tidak ada persiapan sama sekali. Jadi tertunduk Rasul, ya tertunduk mendengar tidak ada persiapan. Tapi katanya, nah setelah dia mengatakan itu, dikatakan oleh Rasul, tidak ada sama sekali persiapan kamu, wahai orang Arab Badui ini. Tidak ya Rasul, tidak ada persiapan untuk itu. Nah, tapi begini ya Rasul, hanya saja saya itu
cinta setengah mati kepada Rasul. Cinta setengah mati kepada Rasul. Kepingin nak ketemu dengan Rasul, kepingin nak ketemu dengan kau wahai Muhammad. Dari jauh rasa-rasanya nampak wajahmu. Itulah persiapan. Kalau dikatakan persiapan, apa kata Rasul? Almar'u ma'aman ahab. Orang itu atau seseorang itu nanti bersama-sama dengan yang dicintainya. Nah, bersama-sama dengan yang dicintainya. Artinya bagaimana? Meskipun persiapan daripada orang Arab Badui tadi tidak ada, berupa sholat, berupa sedekah, berupa tahajud, berupa qiraatul Quran, umpama zikir dan lain sebagainya, tidak ada. Tapi kalau hatinya mencintai kepada Rasul, ngebet kepada Rasul, maka itu ada jaminan nanti akan bersama-sama dengan Rasul di dalam surga. Itu saja. Cinta ahab. Meskipun amal kita ini sedikit, tapi kalau cinta kita kepada Rasul betul-betul, maka nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai itu tadi. Oleh sebab itu Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meletakkan kecintaan kita itu kepada orang-orang yang dapat membawa kita bahagia nanti di akhirat nanti, yaitu dengan orang-orang yang beribadah, orang-orang dekat dengan Allah, orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Cinta kita kepadanya, dia masuk surga, kita pun juga akan dekat dengan dia. Didekatkan dengan dia berarti kita juga masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta ini selalu kita katakan idola. Sebagaimana yang kemarin pernah kita jelaskan juga, idola kita ini, maka marilah kita arahkan idola kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idola kita tidak ada yang lain, bukan sepak bola, bukan idola kita. Sebab orang ini ada yang idolanya sepak bola. Siapa yang sepak bola yang paling hebat itu sekarang di Bang? Siapa yang paling hebat sekarang nih? Messi. Messi. Messi itu. Itu paling hebat itu. Dulu Maradona. Ya, dulu Maradona. Sepak bola yang paling hebat. Sehingga anaknya dibelilah kaos seperti kaos Maradona itu. Nomor berapa? Nomor punggung Maradona dibeli kaos, nomor itu juga nomor punggung dibeli untuk anaknya. Kenapa? Ngebat idola. Foto-foto Maradona dulu banyak ditaruh-taruh di dinding-dinding rumah orang Islam. Ya, saking ngebatnya, di kamar taruh fotonya. Besok kalau meninggal dunia, nanti didekatkan dengan Maradona. Ya, didekatkan Maradona. Kalau Maradona itu di surga, masuk surga dia. Tapi kalau Maradona di neraka, ikut neraka dia. Karena Rasul kata, almar'u ma'aman ahab. Orang itu dengan orang yang dicintainya. Maka yang sudah jelas masuk surga sekarang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sudah pasti. Rasulullah pasti masuk surga dengan 10 sahabatnya, termasuklah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dengan 10 yang lain itu sudah pasti. Tapi yang lain meskipun dia saleh, hebat ibadah, itu belum ada kepastian. Ulama, kiai, belum ada kepastian. Jadi kita tidak boleh memvonis. Katakanlah kita ketemu dengan ulama yang besar betul, yang soleh betul kayaknya, ya. Nah kita kan, wah itu tuh ahli surga. Tidak boleh. Tidak boleh memvonis orang yang belum disebut oleh Rasulullah dia masuk surga. Tidak boleh. Kenapa Bapak-bapak? Belum tentu akhir hayatnya, belum tentu.
Belum tentu dia sujud terus, ibadah terus. Belum tentu di akhir hayatnya menjadi orang bagus atau husnul khatimah. Belum tentu. Ada sebagai dua orang contoh. Contoh yang pertama adalah yaitu ahli perang. Banyak membunuh orang kafir dalam peperangan, hebat, main pedang itu hebat, terkenal dia sebagai orang ahli perang. Ratusan orang-orang kafir itu sudah dibunuhnya. Maka ketika itu orang-orang sahabat-sahabat yang lain menyangka, nah kalau dia ini andai kata ini dia mati dalam peperangan ini, dia inilah ahli surga. Ahli surga. Apa sebab? Melihat perjuangan dia di dalam peperangan Islam itu luar biasa, semangat, luar biasa, hebat. Pada suatu hari dia terkena pedangnya orang kafir itu. Terkena pedangnya orang kafir itu di pinggir lehernya ini. Terkena itu tidak kuat atau tidak dalam, sedikit. Kalau langsung mati enak. Ini tidak sakit, sekedar menahan sakit. Karena dia tidak tertahan sakitnya itu, dia tidak tertahan sakitnya itu, akhirnya ibarat dia katakan daripada menahan sakit ini lebih baik matinya. Oh, dicucuknya dadanya itu dengan pedang itu sendiri. Saking sakitnya kena pedang musuh itu tadi, tidak tahan dia menahan sakit itu. Katanya daripada sakit menahan sakit model ini lebih baik saya matinya. Masukkan pedangnya ke dadanya sendiri, mati. Nah, matinya ini yang sehebat itu tadi, karena matinya ini pada akhir hayatnya mati dalam keadaan bunuh diri. Mati dalam keadaan bunuh diri. Kata Nabi, betul lah kata Nabi. Apa kata Nabi? Waktu orang mengatakan, wahai Nabi, orang ini hebat perang, orang yang sudah membunuh orang-orang kafir yang banyak. Ini tanda-tanda ahli surga, wahai Nabi. Kata Nabi, tidak. Dia bukan ahli surga. Dia adalah ahli neraka. Kata Nabi, itu belum berkecamuk perang. Perang yang terakhir itu belum, tapi Nabi sudah katakan dia bukan ahli surga, dia ahli neraka. Sahabat heran, loh, kenapa kok ahli neraka ya Rasul? Dia begitu rajin, begitu semangat berperang, orang banyak meninggal mati karenanya, kok Rasul katakan dia adalah ahli neraka? Nah, kamu lihat nanti, kata Rasul, kamu lihat nanti. Nah, ternyata gitu sebabnya, karena kena pedang musuh tidak tahan lagi menahan sakit, ibarat menahan sakit datang lagi, lebih baik mati nian kata. Tak, pedangnya masuk ke perutnya sendiri, akhirnya mati karena pedangnya sendiri, akhirnya bunuh diri. Orang bunuh diri pasti di dalam neraka. Satu contoh. Yang kedua itu khadam Rasul. Khadam Rasul itu yang setiap hari membantu Rasul, ngambil air wudhu Rasul, membawa teropa Rasul, menyiapkan pakaian Rasul. Pokoknya dengan Rasul itu kerjanya. Ada orang mengatakan, ya Rasul, orang ini alangkah dekatnya dengan kau, inilah namanya nanti ahli surga. Kata Rasul, tidak, dia bukan ahli surga, dia ahli neraka. Apa iya ya Rasul? Heran semua sahabat itu. Dikatakan dia ahli neraka, padahal dia hadam Nabi, pembantu Nabi, apa katanya, anak buah Nabi, sehari-hari dengan Nabi. Nah, kata Rasul, dia adalah ahli neraka. Nah, waktu peperangan berkecamuk perang-perang, kalah kafir itu. Biasanya orang Islam ini kalau peperangan dengan orang kafir itu, kalau orang kafir kalah, harta orang kafir itu disita, diambil oleh orang Islam menjadi harta orang Islam, itu namanya ghanimah. Harta ghanimah. Ya, harta ghanimah itu harta negara. Yang berhak membaginya adalah Rasul itu sendiri. Yang berhak membaginya. Nah, ketika dia ini meninggal dalam peperangan, maka kata Rasul, dia adalah ahli neraka. Ditanyakan, apa sebabnya ya Rasul dia ahli neraka?
dia waktu umat Islam dulu menang, dia mengambil satu lembar pakaian disimpannya, ibaratnya dicuri, bukan diminta kepada Rasul, diambil pakaian orang itu, disimpannya, diambilnya, dicuri, artinya belum dibagi oleh Rasul kepada siapa-siapa itu tadi. Gara-gara mencuri harta ghanimah itulah yang menyebabkan dia masuk neraka. Nah, ini Pak, jadi belum kita ni, amalan kita ni belum tentu menjamin untuk masuk surga. Ahli minum, ahli judi, ahli itu belum ada terjamin di ahli neraka, belum tentu. Banyak orang ahli judi, banyak orang ahli maksiat, di akhir hayatnya dia bertobat. Terdengar suara dari jauhan, ada ustaz mengatakan, orang yang bertobat kepada Allah, maka semua dosanya diampuni oleh Allah, dan semua dosa-dosa tadi diganti dengan kebaikan, menjadi pahala baginya. Terdengar dia jauh-jauh. Nah, kalau begitu saya ingin tobat, kata dia. Saya ingin tobat. Nah, ikut hadir pengajian. Ikut hadir pengajian, belum sampai lagi di tempat pengajian, dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia, maka malaikat itu berebut. Kata malaikat Raqib, ini adalah tulisan saya, ini saya mencatatnya sebagai ahli surga. Kenapa? Karena dia sudah ada niat untuk bertobat. Kata malaikat Latif, ini adalah urusan saya, catatan jahat, neraka. Apa sebab? Karena dia belum sampai ke tempat yang dituju, belum ikut dia mendengar pengajian. Nah, maka diputuskanlah bahwasanya karena sudah ada niat dan sudah bergerak untuk menghadir pengajian, maka diputuskan dia menjadi ahli surga dan membawa pahala sebanyak dosa-dosa yang dia bikin itu menjadi pahala. Dosa yang dibikin ketika dia menjadi orang jahat, katakanlah 7 gudang, maka yang 7 gudang dosa itu diganti oleh Allah menjadi 7 gudang pahala. Tadinya dilihat kayak ahli surga, ahli neraka, ternyata pada akhirnya menjadi ahli surga. Nah, maka kita ini jangan lupa berdoa supaya kita ini Allahumma ij'alna husnal khatimah, atau Allah mahtimna bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Itu fungsi doa yang itu. Jangan lupa berdoa kepada Allah supaya kita ini dijadikan husnul khatimah, yaitu meninggal dalam keadaan akhirnya baik. Atau Allahumma ja'al akhiru umri khaira, ya Allah jadikanlah di akhir umur aku ini menjadi baik. Nah, jangan lupa. Atau kalau ada imam yang berdoa, Allahumma khtimna bi husnil khatimah, aminkan. Kalau aminkan sama dengan bapak berdoa, sama dengan bapak yang mengatakan Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Tapi kalau bapak tidak mengaminkan, berarti bapak memang tidak ada keinginan nak menjadi husnul khatimah. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita jadikan di dalam hati kita ini idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Nabi Isa alaihi salam ini mengadakan suatu perjalanan. Ini ada sangkut pautnya dengan cinta ini tadi. Mengadakan suatu perjalanan. Dalam berjalan, nampak oleh seorang orang tua, kira-kira umur 80 tahun, semangat mencangkul kebun. Orang tua semangat menyangkul kebun. Nah, ditanya oleh Nabi Isa, Tuan, apalagi yang kamu nak buat inilah tua ini masih nak nyangkul juga? Jawabnya, ya kita kan butuh ini, kita butuh ini, katanya. Kita masih hidup, masih nak makan. Apa nak saya kerja? Maka Nabi Isa agak pergi sedikit, agak jauh sedikit. Nabi Isa itu berdoa, ya Allah, berilah dia
kecintaan kepadamu ya Allah sebesar biji zarrah saja. Berilah dia kecintaan kepada Allah yaitu sebesar biji zarrah. Itu doanya. Doa Nabi Isa tadi, ya Allah berilah kecintaan, rasa cinta di dalam hati orang tua yang nyangkul ini meskipun sebesar biji zarrah. Maka Allah kabulkan doa dari Nabi Isa ini tadi, Allah kabulkan. Nah, Nabi Isa melihat dikabul atau tidak doa dia ini tadi. Dilihat yang orang tua yang sedang menyangkul, yang semangat nyangkul tadi, dilihatnya. Nah, ketika sesudah dia berdoa itu tadi, Nabi Isa berdoa tadi dikabulkan oleh Allah doanya. Maka langsunglah orang tua itu tadi yang sedang nyangkul tadi, langsunglah dilontarnya cangkulnya, dia lari dari tempat duduk, berzikir langsung. Nah, berzikir subhanallah, 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 astagfirullah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dilihat oleh Nabi Isa itu tadi. Bukti doanya dia tadi, Allah masukkan kecintaan ke dalam hati orang tua yang mencangkul itu tadi sebesar biji zarrah. Lihat Pak, kalau ada kecintaan kepada Allah sebesar biji zarrah, sanggup asik-asik mencangkul, meninggalkan cangkulan itu tadi, tinggal di cangkul itu tadi, langsung dia dekat dengan Allah, berzikir, ingat kepada Allah, langsung dibuang cangkul itu tadi. Untuk apa? Karena ada rasa cinta dengan Allah satu sebesar biji zarrah itu tadi, langsung dia zikir subhanallah, subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah. Akhirnya berdoa pula Nabi Isa, ya Allah cabutkanlah ya Allah rasa cinta yang sebesar biji zarrah tadi daripada orang tua itu, cabutkanlah ya Allah. Maka Allah kabulkan, dicabut lagi oleh Allah cinta yang sebesar biji zarrah tadi, dicabutkan dari laki-laki tua ini tadi. Nah, sudah dicabutkan itu tadi, balik lagi ngambil cangkulnya. Ya, balik lagi ngambil cangkulnya, balik lagi nyangkul itu. Ini fungsi cinta. Fungsi cinta membuat kita ini mau berzikir kepada Allah. Baru cinta sebesar biji zarrah lah sanggup meninggalkan kerjanya. Nah, bagaimana dengan kalau cintanya sebesar HP ini kira-kira? Tadi sebesar biji zarrah sanggup meninggalkan kerja dunianya. Kalau diberi oleh Allah sebesar HP ini atau sebesar tinju ini cinta kita kepada Allah, ya mungkin kita tidak ada lagi pandang terhadap dunia ini. Tidak ada pandang lagi terhadap dunia ini. Inginnya akhirat, inginnya akhirat, inginnya akhirat. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau akhirat terus dikerjakan, ibadah terus, bagaimana nak makan? Nah, kan itu pertanyaan orang sekarang. Bagaimana nak makan? Nah, kalau tidak berusaha. Nah, jadi Allah itu sudah memberikan kepada kita ini dua jalan rezeki sebenarnya. Dua jalan rezeki diberikan kepada kita ini. Yang pertama dikatakan rezeki maukut. Rezeki maukut itu adalah rezeki yang sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz dulu. Rezeki kita ini sampai umurnya 60 tahun, hari ini hari itu terakhir dia makan jagung. Nah, makan jagung sudah habis butiran jagung itu, dia habis rezekinya, mati dia. Habis rezekinya, mati dia. Rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah itu namanya rezeki maufud. Yang kedua, ada lagi rezeki dengan jalan rezeki maut. Rezeki maut. Apa rezeki maut? Rezeki yang dijanjikan oleh Allah apabila ini, apabila ini, apabila ini. Nah, seperti disampaikan oleh Rasul, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka Allah akan berikan dia kekayaan, berikan dia rezeki sehingga dia kaya. Tapi ngamalkan surah Al-Waqiah. Kalau ngamalkan baru dapat, kalau tidak ngamalkan tidak dapat rezeki itu.
Yang dapatnya rezeki yang maupun itu yang sudah ditentukan itulah. Nah, wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan rezeki yang tak terduga-duga. Allah berikan jalan keluar, solusi dalam kehidupannya. Tapi dengan syarat adalah takwa kepada Allah. Nah, jalan takwa kepada Allah itu namanya jalan maut, jalan yang dijanjikan. Kalau kita lakukan dapat, kalau tidak kita lakukan dapat. Rezeki yang maupun tadi, umpamanya kita berdagang, tidak dibuka pun juga dagangan kita, rezeki kita sudah ada. Rezeki kita sudah ada. Bahkan di rumah sakit, rezeki itu diantar oleh Allah ke rumah sakit. Ada katanya, kalau bekerja bagaimana nak makan anak bini, bagaimana nak makan sayur inilah yang bekerja. Kalau saya ini sakit, wallahu alam anak ni makan apa tidak. Nah, dibuat oleh Allah sakit terbaring, dah besok bekerja, bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah dia terbaring di rumah sakit, Allah kirimkan rezekinya melalui orang-orang yang datang kepada dia. Ada yang membawa uang datang ke rumah sakit, ada yang membawa apel datang ke rumah sakit, ada yang membawa roti datang ke rumah sakit, ada yang membawa goreng-gorengan ke rumah sakit. Waktu sehat tak makan itu dah. Waktu sehat tak bisa makan itu. Alah sakit, baru datang rezekinya ke rumah sakit itu tadi. Nah, ini menunjukkan sakit pun juga rezeki yang sudah ditentukan pasti datang. Pasti datang. Itu namanya rezeki maupun yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan dimakan oleh orang lain. Rezeki orang lain tidak akan kita makan. Kata pepatah orang tua kita ni, rezeki musang tidak dapat dilang, rezeki elang tidak dapat dimusang. Rezeki ayam tidak dimakan oleh musang, rezeki musang tidak mungkin dapat oleh ayam. Sudah dikhususkan oleh Allah itu. Ada bejalannya. Jadi dikejar kita ni sebenarnya dikejar rezeki ni Pak. Rezeki kita yang mengejarkan kita. Coba lihat. Kita ke Bulian misalnya, jalan-jalan di Bulian, tak kerja tak di Bulian itu. Jalan-jalan ke Bulian. Sedang di Bulian itu ada nasi untuk kita di Bulian itu. Ada rezeki kita untuk makan kita di Bulian itu. Masak idak, nyari idak, makan juga kita di Bulian itu. Tak kerja. Nah, berarti nasi kita, rezeki kita ada di Bulian sana, kita yang berangkat ke situ. Nah, kalau Bapak ingin berangkat menuju rezeki Bapak, tidak rezeki yang datang, nah, pakai berdoa waktu duha. Apa doa waktu duha? Kan ini, Allahumma in kana rezeki bis sama'i fanzilhu. Ya Allah, apabila rezeki aku di langit, turunkanlah dia. Itu doa waktu duha, Pak. Wa in kana rezeki bil ardi fakhrijhu. Apabila rezeki saya di dalam bumi, keluarkanlah dia. Itu doanya. Wa in kana rezeki ba'idan faqribhu. Apabila rezeki aku jauh, maka dekatkanlah dia. Nah, yang ini diganti Pak, supaya jangan rezeki itu datang pada kita yang datang menuju rezeki kita. Apa doanya, apa gantinya? Ya Allah, in kana rezeki ba'idan fa arsilni ilaihi. Ya Allah, jika rezeki aku ada di Mekah sana, ya Allah, tak usah datangkan ke sini, saya datangkan saya ke situ. Berarti Bapak diantarkan oleh Allah ke Mekah. Bapak diberi rezeki oleh Allah ke Mekah. Bukan korma di Mekah itu datang kepada Bapak, bukan. Selama ini kan korma didatangkan dari Mekah. Orang balik dari haji bawa korma, kita baru makan. Orang balik haji bawa air zam-zam, baru kita minum. Dari Mekah ke sini. Nah, sekarang jangan begitu, minta kepada Allah. Ya Allah, tak usah yang di Mekah itu datang ke sini, saya didatangkan ke Mekah sana. Nah itu Pak. Allah mengkana rezeki ba'idan fa arsilni ilahi.
ya Allah, apabila rezeki saya jauh di Turki sana, di Madinah sana, di Palestina sana, antarkan saya, berangkatkan saya ke situ ya Allah. Jadi kita bisa nengok-nengok. Tapi kalau kita doa itu tadi, kita di sinilah, tidak kemana-mana. Makan yuk, makan korma, minum zam-zam, ya, minum kismis, makan kismis kita bawaan dari orang umrah. Nah, orang yang umrah kita makan kurmanya di sini. Awak tak pergi ke mana-mana. Nah, tapi kalau doa itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan Allah sampaikan. Nah, sekarang kamu tidak makan kurma yang dibawa oleh orang Mekah. Sekarang kamu ngambilnya ke Mekah sana. Nah, itu doa ingkana rezeki ba'idan fa'arsilna ilahi. Kirimkan saya, utuskan saya ke situ ya Allah. Nah, saya terbukti Pak, terbukti ketika ini ada cerita sedikit. Ketika memberi ceramah Isra Mi'raj di daerah apa sana, Batanghari sana, bukan Batanghari, di Tebu Hilir. Tebu Hilir itu ada apa tentara situ, apa namanya itu Pak? Sungai Bengal. Beri ceramah Sungai Bengal. Kan ayat yang dibaca waktu Isra Mi'raj itu kan itu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Gitu. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sesudah selesai ceramah, saya termenung Pak. Kalau Masjidil Haram, alhamdulillah saya sudah sampai. Sudah sampai ke Masjidil Haram waktu haji. Nah, sekarang ini Masjidil Aqsa itu bagaimana? Di mana tempatnya? Bagaimana bentuknya? Bagaimana keadaannya yang katakan Masjidil Aqsa? Terus baca minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dah, kepingin pula rasanya nak datang ke Masjidil Aqsa. Haramnya sudah, Masjidil Haram sudah. Nah, ilal Masjidil Aqsa-nya yang belum. Teringat saya doa ini tadi. Teringat saya doa ingkana rezeki ba'idan ba'arsilhu ila ba'arsilni ilahi. Apabila rezeki saya di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa ya Allah, sampaikanlah saya ke situ ya Allah. Sampaikanlah saya ke situ. Kalau ada istri rezeki saya di Masjidil Aqsa di Palestina sana, saya tuh kayak ngelamun kayak aku di luar itu saya katakan. Kalau ada rezeki saya di Masjidil Aqsa sana ya Allah, tidak payah engkau mengirimkan saya ke situ. Tidak payah Allah, kalau memang Allah mau. Kirimkan saya ke situ ya Allah. Nah, itu pertama kalinya. Nah, sesudah itu saya dipesan oleh ada dulu bekas santri saya di Wali Songo Jawa, namanya Fauzi Al-Mabrur, yaitu haji triple haji Al-Mabrur di depan masjid Asrama Haji. Fauzi, nama Haji Fauzi namanya itu. Dia dulu belajar di Wali Songo Jawa sana, pernah belajar dengan saya di situ waktu saya mengajar di situ. Nah, itu gerakan dari Allah juga sebenarnya. Allah juga menggerakkan hatinya. Apa kata dia? Ustaz ini katanya kan, saya kesian melihat Ustaz. Ngapa sih? Ustaz kemana-mana ceramah Isra Mi'raj selalu mengatakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu jauh Ustaz. Rupanya begini-begini. Pernahkah Ustaz ke situ? Belum gitu. Nah, itulah saya kesian oleh Ustaz. Lewat nyebut-nyebutnya terus, tapi belum pernah ke situ. Bagaimana kalau kita ke situ Ustaz? Nah, itu apa dia coba? Bagaimana kalau saya ingin ngajak Ustaz ke situ? Nah, aku berangkat tahun 2018 kemarin. 2018 tuh berangkatlah saya dibawa oleh dia tuh ke mulai dari Singapura, kemudian pergi pula ke Mesir terbang pula ke Yordan ke Palestina, di Palestina, di situlah diajaknya jalan-jalan di situ. Ini Ustaz katanya, yang Ustaz sebut dalam ceramah itu Masjidil Aqsa, inilah Masjidil Aqsa ini. Nah, jangan lagi bermimpi Ustaz katanya. Kalau Ustaz dah sampai ke sini, Ustaz sampaikan. Ustaz tak ada berbohong lagi kalau nak cerita-cerita. Sudah sampai ke tempat itu.
Itu Pak, saya yakin dengan doa itu tadi. Allahumma in kana rezeki ba'idan farsilni ilahi. Ya Allah, kalau rezeki saya ada yang tempatnya jauh sana, jangan rezekinya yang datang ke sini, tapi sayanya yang datang ke situ. Ini permohonan kepada Allah. Tanda kita dekat dengan Allah, yakin kepada Allah. Jangan tak mungkin, ada mungkinnya lah itu. Ya kalau ada niat tak mungkin, betul itu. Tapi yakin Allah mudah memberangkatkan orang apabila Allah itu berkehendak dan orang itu betul-betul sungguh-sungguh. Jadi berangkat ke Palestina, ya berangkat Palestina, sholat kita di situ, ya baca Al-Quran, ibadah di situ. Nah, berarti sudah 2 masjid di dalam Al-Quran yang dikatakan itu tadi, alhamdulillah sudah sampai di situ. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sudah sampai di situ. Nah, ini fungsi doa Pak. Jadi jangan malas-malas berdoa. Minta kepada Allah, dekat kepada Allah. Apapun doa kita itu minta kepada Allah. Usaha saya apa? Tidak ada. Berkata tidak ada usaha. Tapi kekuasaan Allah lah yang membuat kita itu begitu bisa bergerak seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi perlu kita ini menanam cinta kita kepada Allah SWT. Kita maka malas beribadah itu Pak, karena rasa cinta kepada Allah itu hampir-hampir tidak ada. Tidak ada cinta kepada Allah. Sebab kalau ada urusan biji zarah pun juga seperti orang tua yang mencangkul itu tadi, cangkulnya dibuangnya, diganti dengan zikir, baru dapat cinta kepada Allah sebesar biji zarah. Nah, jadi kalau kita tidak model itu, ya orang sedang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, masih tetap bekerja, ya masih tetap duduk, masih tetap ngorok, masih tetap merokok. Itu menunjuk rasa cinta kita kepada Allah belum ada. Sebesar biji zarah belum ada. Nah, cinta kita kepada Allah. Nah, bagaimana cinta kepada Rasul? Begitu juga. Sebab apa yang dikatakan oleh Rasul itu kita banyak yang tidak yakin. Kalau orang cinta kepada Rasul, seperti hadis yang katakan tadi, almar'u ma'aman ahab. Orang itu bersama-sama dengan orang cinta. Mendengar hadis ini sahabat semuanya gembira semua. Apa sebab gembira? Karena sahabat-sahabat Nabi itu yang paling dicinta oleh dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih cinta daripada mak bapaknya, lebih cinta daripada dirinya sendiri itu terhadap Rasul. Maka dia senang dengan hadis ini. Kalau itu hadisnya, maka dia nanti pasti dia bersama-sama dengan Rasul di surga. Inilah yang perlu kita ambil lagi dalam pengajian ini Pak. Dikit-dikit kita mendekat. Dekat ke mana? Awalnya dekat ke rumah Allah dulu. Dekatkan diri kita ke rumah Allah dulu, yaitu masjid. Kalau sudah sudah kita dekat dengan rumah Allah ini, maka Allah akan membuat kita membuka hati kita cinta kepada Allah. Nah, itu tadi. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka hati kita ini selalu gembira, selalu senang, tenang. Ibadah itu merupakan hobi. Ya, ibadah itu adalah merupakan hobi. Nah, itu langkah-langkah yang membuat kita ini supaya mendekatkan diri kepada Allah, hendaknya mendapatkan cinta kita kepada Allah, meskipun sebesar biji zarah tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita buat pengajian malam Sabtu, malam Rabu ini sebenarnya untuk itu, untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan kita. Tujuan kita dunia ini ada sementara, akhirat selama-lamanya. Ke situ yang nak kita tuju. Maka dari semua bidang kita ambil ya jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jalan yang kita buat kemarin, yaitu menghatamkan ayat-ayat Al-Quran. Yaitu kita kemarin sudah mengamalkan hatam Al-Quran berapa kali kemarin Pak? Sekali duduk satu majelis menghatam Al-Quran empat kali. Nah, mari terakhir kita kembali untuk menghatamkan Al-Quran ini.
Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahul Azim. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT terima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan doa kepada majlis. Subhanallah bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام